Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan online kita, yaitu masih membahas tentang materi pronunciation. Dalam sesi sebelumnya kita telah belajar tentang simbol, fonetik, apa itu pronunciation, fungsi dari pronunciation. Sedikit melakukan pengulangan bahwasanya pronunciation adalah sesuatu yang sangat penting, hal yang mendasar yang harus kita kuasai sebelum mempelajari tenses, kosakata atau vocabulary dan berbicara. Karena pronunciation adalah cara pelafalan, intonasi, penyebutan agar tidak ada yang namanya miscommunication. Karena kalau sempat ada atau tidak mengetahui apa itu pronunciation dan cara penyebutan yang pelafalannya, maka akan terjadi kesalahpahaman. Pada sesi kali ini kita akan membuat bahasa Inggris itu menjadi lebih gampang, mempelajari pronunciation itu lebih gampang, melakukan pelafalan itu lebih gampang dengan mempelajari cara penyebutan atau sambung kata. Dalam sambung kata ini, pada sesi pronunciation sambung kata ini difungsikan agar kita dalam penyebutan itu lebih ringan, lebih gampang dan tidak terlalu memakan banyak waktu. Misalnya mungkin pernah kalian mencoba mengikuti sebuah lagu atau bernyanyi dalam bahasa Inggris, tapi kok ketinggalan, kok nggak bareng gitu loh. Nah, jadi sambung kata adalah menyambungkan antara huruf mati dengan huruf hidup. Misalnya saya kasih contoh seperti ini. Saya kasih contoh. My name is. Nah, pada kebiasaan yang sering kita dengar, orang selalu mengatakan ini adalah my name is. Tapi di dalam pronunciation, kalau kalian sudah paham tentang pelafalan pronunciation, ini bisa menjadi my name is. Mengapa bisa menjadi my name is? Karena ketika menyebutkan my name is, di name itu mati pada huruf M, dia fonem, huruf mati ya, bukan vokal. Sementara di is adalah I adalah huruf vokal, jadi hidup. M bertemu dengan I jadi miss. Jadi my name is, misalnya ini, my name is Anto. Di sini dalam penyebutan name ini hilang, kita merahkan, hilang, tinggal name. Ya, kalau kita tahu di simbolnya name, fonetiknya name. My name Miss Anto. Jadi jangan lagi kalian mengenalkan I would like to introduce myself, my name is, jangan. Mungkin jangan sih, sebenarnya nggak salah, tetapi kesannya itu kalian seperti baru belajar bahasa Inggris, my name is. Tapi kalau kalian bisa menguasai pronunciation seperti my name is Anto, nah itu bisa membuat seolah-olah kalian itu mahir dalam bahasa Inggris. Kemudian kita masuk ke I live in Kota Baru gitu. Jadi bukan I live in, tapi I live in, karena di sini adalah huruf mati. Huruf mati di V sini. Di ini nggak alepein, tapi alipin. Nah, alipin, I live in Kota Baru. Nah, jadi kata huruf ini, huruf mati atau fonem, huruf konsonan, tadi saya perbaiki, saya koreksi, bukan vowel, huruf konsonan. Huruf konsonan itu atau huruf mati itu bertemu dengan huruf vokal, itu bisa digabungkan penyebutannya alivin. Tidak sebenarnya ini, tapi kalau misalnya seperti ini ya, I would like, itu nggak bisa, karena would, huruf D dan huruf L sama-sama huruf konsonan, itu tidak bisa disebut secara berbarengan. Jadi harus I would like. Dan ini juga nggak bisa, karena syaratnya untuk melakukan penyambung kata didahulukan dengan huruf konsonan ketemu dengan huruf vokal. Jangan huruf vokal ketemu dengan huruf konsonan. Kalau ini nggak bisa, nggak ketemu, nggak bisa. Kalau kita menyebutkan menggabungkan jadi ayub, nggak bisa, ayub nggak.
I would, tetap I would, karena huruf vokal dulu baru konsonan. Pada dasarnya kalau mau menggabungkan huruf konsonan dulu, ini huruf mati bertemu dengan huruf vokal atau huruf hidup yang A, I, U, E, U. Selebihnya huruf konsonan. Nah kemudian selanjutnya kalau kita menyambung kata itu ya otomatis ya kita bisa harus ya pertama harus paham dengan simbol dan cara penyebutan ya, baru bisa mengkategorikan ini bisa nggak sih ini untuk digabungan atau tidak gitu. Mau kita lanjut ini misalnya nih saya bawa itu frame to the big white. Nah ini Lily was, ini nggak bisa digabung karena huruf vokal posisinya lebih dulu ketimbang huruf konsonan. Nah ini jangan lagi bilang mengatakan ini adalah lirik lagunya Alan Walker Lily ya, jangan bilang was a, jadi was a, karena huruf ini mati, was ini ketemu dengan huruf vokal, was a little girl. Nah ini juga nggak bisa, walaupun dia huruf vokal di awalnya ketemu dengan huruf konsonan. Afraid to the big white world, sikriwak. Jadi bukan sikriap, makanya nggak ada sikriwak. Jadi di sini ya kita enter kriwak, karena ini up gitu digabungkan sederhana wap. Jadi nggak gimana ya, nggak terlalu sulit ya. Yang penting rumusnya huruf konsonan ketemu vokal. Kalau vokal ketemu konsonan itu nggak bisa. Ya kita coba cari lah, coba lirik lagu, kita cari di internet ya biar bisa. Nah kita copy satu paragraf, ini kita paste di sini, kita gedein hurufnya biar kelihatan. Well you ya langsung yang nggak disambung. Well you only need, nah only need nggak only need the light when it's nih mati personal, when it's burning low only miss the sun, tetap when it start to snow only know you love her lover ya. Nah ini karena hurufnya ini ada pengecualian ya, karena ada beberapa kondisi di mana akan ada pemipihan ataupun penipisan penyebutan dalam sebuah kalimat. Yang love her itu bisa kalian sebut only know you love her, ini kita hilangkan jadi lover. When you let her go, when you let her go, agak samar let her, jadi makanya saya ketinggal let her go. Nih when you're feeling low only head the road, when you're missing home only know you lover. Seperti yang saya bilang lover, karena ini bukan pengecualiannya, memang harus gitu kan, karena di sini gitu low gitu mati di huruf ini nggak karena dia pada penyebutan dia seperti ini love. Kemudian ini karena ini hurufnya pas ketika melakukan pembacaan her-nya itu yang lebih jelas adalah huruf vokalnya lover, jadi her-nya itu bisa kita pipihkan suaranya jadi lover. Jangan kalian bukan lover tapi lover. Only know you lover, bukan lover. Jadi kalian nggak ketinggalan dalam mengikuti lagunya. Nah itu karena di sini matinya penyebutannya love, dan di sini ketika her itu yang lebih menonjol adalah huruf e-nya, vokalnya, bukan konsonannya, jadi bisa digabungkan.
Ki itu pengecualian ya, ada satu pengecualian dalam penyambungan kata. Nah, kemudian kita lihat lagi. Tapi staring at gitu. Di sini staring at the bottom, bukan staring at. Artinya dia mati, ya, nggak ada itu konsonan, dan ini ketemu dengan a, huruf vokal. Staring at the bottom of your glass, hoping one, karena nggak bisa disambung, karena ketika penyebutan pelafalan dia diawal dengan huruf w, one, jadi nggak bisa disambung, jadi tetap hoping one. They will make a ini tetap kita matikan, make ketemu karena mati di huruf k konsonan. Make a dream last, but dreams come slow and they go so fast. You see here when you close your eyes. Nah, close your S. Ini mati. Oke. Ini mati. Close yours. Nah, ini sama seperti tadi ya. Sama close yours. Close your eyes. Rise. Konsonan ketemu dengan vokal. Close your eyes. Maybe one. Nah, ini nggak bisa, walaupun maybe ya tambah jarak vokal, kemudian ini diawali dengan huruf one pembacanya. One day you'll understand why everything you touch surely die. Nah, jadi sebenarnya tidak terlalu sulit, tidak terlalu rumit ya, kalau kita tahu bahwasanya ada beberapa pengecualian saya bilang tadi. Ketika lover ada pemipian kata, kemudian ketika mengatakan close your eyes gitu. Tapi pada dasarnya huruf konsonan ketemu dengan huruf vokal dalam penyebutannya, kita lihat yang dilihat bukan hurufnya, tapi cara penyebutannya. Makanya diperlukan ataupun perlu mengerti tentang simbol fonetik tadi. Karena kalau tidak tahu ya, kalau kita seperti B1 tadi, kita ya B1, jangan sampai seperti itu, karena pada rumusnya dan pelafalannya jadi yang dibaca adalah diawali dengan huruf W, one, bukan on-nya, one. Gitu. Namun seperti tadi, seperti her, ketika bacanya walaupun dia diawali huruf konsonan, tapi pembacanya dia lebih menonjolkan huruf vokal, jadi her, bisa dipakai lover. Gitu. Jadi rumus ataupun memahami simbol dalam pronunciation itu sangat penting, karena dengan memahami pronunciation kita bisa mengetahui bagaimana cara membaca dan bagaimana cara menggabungkan. Karena pada penulisan dia huruf vokal, tahu-tahunya pas membaca dia dimulai dengan huruf konsonan. Nah, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita tentang pronunciation. Kalian bisa mendalami dengan membaca dan melihat kamus dan mempelajari dan mengulangi lagi. Jika kalian belajar, pasti kalian bisa memahami tentang materi 3 sesi ya tentang pronunciation yang telah kita bahas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bila terpercaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.